Bapak, hari ini terkait dengan persidangan Alfred Baun sebagai pengacaranya Alfred Baun melihat persidangan hari ini seperti apa? Eh, Agendanya memang hari ini pemeriksaan saksi. Kita mendengar beberapa dua orang keterangan saksi dan tambah satu saksi dikonfrontir, yaitu kontraktor atau pelaksana pekerjaan. Sama-sama berusaha menjegali kebenaran material dari perkara ini. Tentu kami penasihat hukum terdakwa atau pengacara terdakwa masih berpegang teguh pada dakwaan, yaitu pasal 23 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu tentang laporan palsu. Fakta sidang membuktikan bahwa para saksi mengakui bahwa pekerjaan itu memang ada indikasi atau diduga ada masalah, ada persoalan. Itu fakta sidang loh. Para saksi sendiri menyampaikan itu. Sementara seperti itu. Nah, ini tadi ada menyangkut Magdan Teva ini. Magdan Teva ini tadi Bapak meminta untuk bahwa dia dihadirkan ke sidang Karena berikut. begini, di dalam pembuktian ini, di dalam surat dakwaan dan termasuk laporan yang dilakukan oleh terdakwa kepada APH dalam hal Kejaksaan Tinggi, di situ terdakwa menyebut bahwa ada orang tertentu yang mengerjakan proyek itu, kan begitu. Dia itu proyek jalan Nona Manis dan Embung. Nah, laporan itu menyebut nama lain, yaitu kerabat dari Kepala Dinas PUPR TTU punya kerabat atau saudara. Sedangkan secara faktual yang mengerjakan proyek itu adalah Magdan Teva. Nah, tentu terdakwa ketika membuat laporan ke APH itu tentu bagaimana bisa menyebut nama orang lain. Tentu ada data juga. Nah, data ini yang kita akan konfrontir dan kami akan berupaya untuk membuktikan itu. Data itu persidangan giliran kami pembuktian, kami akan menyampaikan itu. Kami akan menyampaikan. Pak, ini tadi ada salah satu rekan Bapak menanyakan bahwa kenapa saksi takut, itu maksudnya apa? Kenapa saksi takut sehingga memberikan uang? Mungkin dengan Pak Ferdi kok? Itu mungkin akan dijawab oleh ini, tapi saya mau tambahkan begini. Kawan-kawan, ini memang kita jedah dengan dalam persidangan kasus ini sudah 2 minggu. Ingat bahwa Alfred Baun itu didakwa membuat laporan palsu melanggar pasal 23 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Itu Alfred Baun didakwa seperti itu. Maka dalam pembuktian kami, apakah laporan yang dibuat oleh Alfred Baun itu memang laporan palsu atau tidak? Kan begitu. Nah, tentu nanti kita berharap bahwa majelis hakim juga akan melihat dua jenis pekerjaan ini. Kira-kira laporan kepada Araksi itu, laporan kepada Kejaksaan Tinggi APH itu kira-kira beralasan hukum atau tidak? Kira-kira ada dugaan atau indikasi itu atau tidak? Tolong di teman-teman mungkin bisa membantu kami untuk bisa mempublikasikan bahwa Araksi itu adalah satu lembaga yang dijamin oleh undang-undang dan mempunyai kewenangan untuk mengawasi hal-hal seperti ini, terutama memerangi tindak pidana korupsi. Nah, Araksi TTU, terutama Araksi TTU melihat ada potensi, ada dugaan terhadap dua jenis pekerjaan yang kita lagi sidang-sidang ini. Nah, pertanyaannya, apakah Araksi membuat laporan atau membuat laporan ke APH itu salah? Kecuali, maka tadi saya bertanya, dilarang tidak aktivitas Araksi di TTU? Dia melaporkan diri ke pemerintah, berarti dia menjalankan tugasnya dengan baik. Dan saya berharap bahwa kita jangan menghambat ada lembaga yang mau memerangi tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya kita di NTT. Pak pengacara, mungkin ini kita di luar agenda sidang hari ini, bahwa ini kan agenda sidang bahwa mengenai tentang laporan palsu kan? Ya. Nah, ini kan kita tahu bersama bahwa Alfred Baun ini ditahan karena kasus OTT. Nah, ini apakah Pak pengacara pernah menanyakan kepada aparat hukum kelanjutan kasus OTT ini sampai mana? Penilaian terhadap itu
kita juga sudah memikirkan caranya seperti apa. Iya. Tentu kami akan sajikan itu dalam proses selanjutnya. Iya. Tetapi jujur bahwa Ya, perkembangan kami tetap bertanya-tanya, Iya. Ingat bahwa Alfred ditahan ini karena bermula dari adanya OTT, kan begitu. Iya. OTT itu berarti ada permufakatan antara A dan B dan selanjutnya. Tapi sampai saat ini ternyata OTT-nya tidak ada. Maka itu kami akan mempertanyakan itu, tapi saatnya belum. karena Saatnya nanti. sampai saat ini kan belum ada, Ya. kita juga belum ada informasi apakah Pasti. sebagai pengacara pernah mengecek kasus OTT ini sampai mana. Sebagai pengacaranya Alfred Walung, apakah kakak Jujur bahwa untuk mengecek itu rahasia untuk kami menyampaikan karena ini dalam proses. Siap. Dalam proses dan itu memang bagian yang tak terpisahkan dan sangat penting bagi kami untuk kami akan mementingkan. Oke, Pak Fer 5 tahun. Bapak, sebagai tadi pertanyaannya ada salah satu di dalam sidang Bapak menanyakan soal kenapa sampai si Mark dan Teva ini takut sehingga mau kasih uang. Ya, Itu maksudnya sederhananya, bagaimana? sederhananya begini. Kalau kita salah, pasti kita takut. Kalau kita tidak salah, pasti kita merontak. Sederhananya, pokoknya logika berpikir kita kan, untuk apa orang tidak ada hubungan minta uang di saya dengan nada paksaan? Kalau pekerjaan saya ini tidak benar, pasti saya takut, Pak. Apalagi sebut polisi jaksa. Kita masyarakat Indonesia khusus kita mental orang Timur, kalau kita benar saja kadang kita takut karena mental kita tidak berani dengan aparat penegak hukum, apalagi kalau salah. Nah, ini salah, makanya saya bertanya kenapa takut. Fakta sidang saudara lihat sendiri, dengan ketika pertanyaan itu kan dari gestur, dari mimik, dari ini semua kan kita bisa menilai secara sendiri. Yang kedua kan, kenapa mau kasih kurang juga harus minta maaf, saya minta waktu, seolah-olah kita ada utang di orang. Nah, ini saudara-saudara, kawan-kawan bisa tanya di ahli lah, ahli psikologi lah. Saya tidak kenal saudara, tapi karena saya salah lalu saudara minta ini, karena saudara di media atau saudara di lembaga yang biasa mempublikasikan hal-hal ini, lalu untuk saya menjaga saya punya diri, saya bilang ya sudah nanti saya begini-begini. Ini kan biasa. Ya. Kalau gitu indikasinya yang indikasi dari pertanyaan itu apa? Poinnya indikasi dari pertanyaan Bahwa yang saya tadi, Bapak. melihat bahwa ternyata bagi kami bagi saya, ada yang salah dulu baru dia bisa kasih uang. Berarti harusnya jaksa menahan. Ya itu kewenangan jaksa. Jadi Saya tidak bicara Ya. sampai harusnya jaksa menahan, harusnya jaksa melakukan penyidikan dan seterusnya. Saya tidak bicara itu. Tetapi bagi kami, ketika itu terjadi maka ada sesuatu dulu, Pak. Unsur sebab akibatnya kan ada, kausalitasnya kan ada. Masa tidak salah kok mau kasih Masa uang? tidak salah mau kasih uang? Oh, oke. Begitu Kan itu lucu. poinnya, itu poinnya Iya. di situ ya. Oke. Lucu. Kalau begitu ya sudah, siapapun tidak salah kasih uang. Salah perlu di polisi. Ya kan begitu. Apalagi lu ada pekerjaan ini, tidak salah. Jadi pasti ada hal yang salah dulu baru bisa. Baik. Oke. Terima kasih. Saya mungkin penegasan dari Pak Pengacara tersendiri soal kalau seseorang melakukan hal-hal yang artinya mengganjal atau hal-hal yang tidak sesuai di lapangan dan melaporkan itu, apakah dia harus ahli dalam bidang itu? Mungkin Jadi yang gini. penegasan saja. Pak, bersyukur anak SD saja dia bisa melaporkan, Pak. Anak SD atau anak yang di bawah umur bisa melaporkan. Walaupun secara hukum dia belum cakap hukum. Yang kedua, kewajiban untuk membantu pemerintah, Pak. Orang SD tetapi dengan pengalaman, dia bisa punya hak juga untuk melaporkan. Bukan saja ahli, Pak. Sekarang saya mau tanya, Pak, apakah kontraktor semua itu STM? Ada yang hanya SD saja, Pak. Terus dia dikatakan ahli? Tidak. Memang dasar ahli itu harus ada sertifikat. Tetapi kan dari pengalaman ini kan orang bisa lihat, Pak.